Halo Nakama, ya ketemu lagi di Nakama Tutor online lewat YouTube ya. Nah di video ini kita akan fokus membahas soal Mathematics level AS dan A level ya, terutama di bagian Pure Math 1 gitu ya, Pure Mathematics 1 atau Pure Mathematics 1. Nah, ada banyak chapter yang akan kita bahas. Nah, untuk chapter pertama kali ini kita membahas tentang quadratics ya. Nah, mungkin di level sebelumnya ICGSE, ya IGCSE level atau mungkin kalau yang dari UK O level gitu ya. Itu kita sudah belajar sebetulnya quadratics ya sampai dengan faktorisasi gitu ya, factorization. Nah, tapi mungkin di chapter-chapter awal di AS maupun L level juga dibahas kembali. Nah, ini ada list konten yang akan kita coba pelajari di chapter ini. Dari mulai solving a quadratic equation by factorization, completing square, quadratic formula, sampai dengan kita akan coba solving gitu ya, intersection of the line and the quadratic curve. Jadi intinya yang berhubungan dengan kuadratik kita akan coba pelajari dari mulai intersection gitu ya, ataupun kita ingin coba solving simultaneous equation gitu ya. Nah, kita awali dulu dengan 1.1 soal faktorisasi. Mungkin dari teman-teman udah pernah di level yang bawah pun udah sering gitu ya. Cuman semakin lama naik levelnya itu akan semakin sulit ya, tapi bukan berarti sulit, semakin kompleks mungkin ya. Saya agak salah memilih kata gitu ya. Karena matematik itu bukan sulit ya, tapi kitanya yang kurang fondasi gitu ya. Nah, kita masuk ke faktorisasi. Ini mungkin Mister boleh kasih cara gitu ya, yang sebetulnya ada banyak cara, cuman mungkin dimulai dari hal yang simple saja dulu ya. Sebagai contoh misalkan review aja gitu. Kalau kita mau faktorkan sesuatu kan kita harus tahu ya dari mana dia berasal gitu. Sebelum difaktorkan kan kita biasa expanding. Nah, logika expanding ini yang harus kita coba dapat gitu ya. Oke, misalkan kita punya perkalian A, atau sorry bukan A, X gitu ya, ditambah A, kemudian dikali X ditambah B. Oke. Nih kalau kita expand, berarti kan dia akan kali silang ya, ada X kali X kali B, A kali X, A kali B gitu ya. Ini jadi X square, kemudian AX gitu, kemudian BX ya, kemudian AB gitu ya. Nah, kita dapat X square ditambah karena ada variabel yang sama, ya langsung aja A plus B, X ditambah A plus B. Nah, dari sini kita ada pattern teman-teman. Ya, bahwa sebetulnya kalau misalnya kita punya quadratic equation yang coefficient X square-nya itu 1, ya, kita tinggal mencari aja gitu ya. Faktor dari konstanta yang di belakang itu A kali B-nya berapa. Kemudian nilai tengah itu harus dicocokkan gitu ya. Dari faktornya cocok nggak kalau misalnya A ditambah B menjadi coefficient of X. Sebagai contoh misalkan, kita punya X kuadrat ditambah 7X ditambah 12 sama dengan 0 misalkan. Ini kan suruh solving. Tapi sebelum solving, kita coba factory dulu. Nah, dengan konsep yang formula sebelumnya, ya, ujungnya itu kan berarti A kali B gitu ya. Sedangkan 7 itu sebanding dengan A plus B. Ya, karena dari formula tadi X kuadrat ya ditambah A plus B, seperti itu. Nah, kita tinggal cek aja faktor daripada 12. Kebetulan nilai-nilainya positif. Nah, kita nggak perlu pusing dulu tuh ya. Jangan dulu pusing kalau misalkan angkanya masih positif. Kita tinggal cari, faktor 12 kan ada macam-macam ya. Ada 1 kali 12, ada 2 kali 6, ada 3 kali 4 gitu ya. Mencari. Nah, tinggal teman-teman cocokkan mana kalau masing-masing faktor ini dijumlahin, hasilnya 7 gitu ya. Oh, didapat ya 3 kali 4. Oh, berarti di sini kita asumsikan bahwa awalnya dia X kuadrat ditambah 3 plus 4. X ditambah 3 kali 4. Berarti awal dari mereka semua itu berasal dari X plus 3
dan X plus 4. Jadi hasil dari faktorisasi X kuadrat plus 7X plus 12 sama dengan X plus 3 dan X plus 4. Begitu teman-teman. Ya, jadi mungkin kalau teman-teman lupa gitu ya, oh ini apa sih A plus B, A kali B itu yang mana? Ya coba breakdown aja dari awalnya gitu ya. Bukan berarti tidak ada yang dihafal, tapi setidaknya gitu kita punya satu senjata yang kalau kita pegang itu senjata kita bisa ngerjain apapun gitu ya, khususnya untuk di quadratic equation. Ya, jadi sebelumnya nggak perlu banyak-banyak menghafal, cukup memahami konsep perkalian dari sebuah algebra equation aja. X plus A kali X plus B berapa ya, itu kita coba develop sendiri. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau yang sebelumnya kan itu cara pembuktian terbalik ya. Kalau benar-benar bingung, lupa gitu ya, cara terstrukturnya seperti apa. Nah, sekarang kita konsep yang cara struktur gitu ya, yang untuk depan koefisien X-nya pun bukan dari 1 juga nggak masalah, kita bisa lakukan gitu ya. Jadi kita akan coba solving kalau misalkan ada gitu ya, persamaan AX, ini secara generalnya ya, general equation-nya kan A kuadrat ditambah BX plus C, kan seperti itu ya. Nah, ini kita bisa mencari dengan step 1. Kamu bisa cari ya perkaliannya gitu ya, mencari perkalian dua numbernya itu didapat dengan cara kamu kalikan A kali C. Ya. A kali C, kemudian cari gitu ya pair yang dari hasil perkalian ya, atau hasil ya faktor daripada A kali C tadi itu harus ditambah misalkan A kali C itu kayak misalkan X plus P gitu ya, misalkan ya ini D misalkan ya, terus dikali dengan X plus Q gitu ya, misalkan seperti itu, maka didapat misalnya ini P kali Q juga lah faktornya. Nah, B ini okay, B itu harus didapat dari P plus Q ya. Nah, ini berlaku juga nanti kalau misalkan angkanya di depan X square-nya itu di depan bukan 1 ya. Jadi kita cari dengan A kali C. Kalau sebelumnya kan oke, cara pembuktian terbalik ya udah perkalian 12 apa aja sih. Nah, kalau lebih dari itu kalau koefisiennya 1 karena kan sepanjang 1 kali 12 kan 12 tetap gitu ya. Nah, di sini kalau kita sudah dapat, baru yang step keduanya kan coba diatur ulang gitu. Oke, misalkan ini langsung kita ambil contoh aja ya dengan penggunaan persamaan kuadrat yang sama. Misal di sini ada X kuadrat ditambah 7X ditambah 12 gitu ya. Oke. Terus ini factorization gitu ya. Nah, A-nya berarti berapa? A-nya 1 yang di depan X, B-nya 7 dan C-nya 12, ya enggak? Nah, kita gunakan cara step ini untuk mencari pair daripada pasangan faktorisasinya gitu ya. Maka A kali C itu sama dengan 1 kali 12 atau jadinya 12. Nah, dari sini kan faktornya ada macam-macam ya. Ada 1 kali 12, ada 2 kali 6, ada 3 kali 4. Nah, caranya sama gitu ya. Berarti didapat P plus Q yang sama dengan B itu didapat 3 kali 4. Ya, sama dengan 7. Nah, kita dapatlah pasangannya. Nah, cara yang kedua, coba untuk rewrite the middle terms. Ya, kalau tadi kan itu X kuadrat plus 7X plus 12. Nah, kita rewrite ulang. X kuadrat ditambah ya
3x ditambah 4x ditambah 12. Ya, kita rewrite ulang. Kita pecah gitu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, oke, coba grupkan ulang atau grupkan masing-masing, group the terms. Oke. And factor out masing-masing grup tadi ya lewat HCF, highest common factornya. Kita grouping gitu ya. Ini kan tadi x kuadrat plus 3x, kita coba grupkan ditambah 4x plus 12, ini juga kita grupkan ya. Nah, dari x kuadrat plus 3x kita dapat lihat HCF-nya itu adalah x, berarti kita tarik ini x kuadrat bagi x jadi x, 3x bagi x jadi 3 doang. Yang ini, nah mereka kesamaannya adalah 4, berarti bisa ditarik 4x jadi x aja, 12 jadi 3. Nah, di sini kan kita dapat tuh ya terms yang sama, yaitu x plus 3. Nah, dari sini kita bisa coba ambil ya factor out the common binomial, istilahnya dalam mathematics ya. Oke, vektor out common binomial apa tuh? Ya udah tadi kan ya dapat x plus 3. Sisanya ya udah tinggal x plus 4. Maka hasilnya gitu ya. Resultnya kita dapat x kuadrat plus 7x plus 12 bisa difaktoris menjadi x plus 3 dan x plus 4. Oke, seperti itu. Jelas ya teman-teman. Nah, kita coba cara yang sama gitu untuk pakai persamaan kuadrat yang mungkin yang lebih kompleks gitu ya, atau koefisien x kuadratnya bukan 1. Misal di sini ada 6x kuadrat min 5x min 6 sama dengan 0 gitu ya. Nah, kita lakukan step 1. A-nya kan 6, B-nya itu min 5, C-nya itu min 6. Ya. Kita coba hitung untuk cari pair-nya gitu ya. Nah, kalau step 1 kita dapat bahwa A kali C itu sama 6 kali min 6. Jadinya minus 36. Nah, kita tinggal cari vektor. 36 itu yang menghasilkan negatif harus antara dua number positif, yang satu harus negatif kan. Tapi ketika ditambah dia harus jadi min 5. Ya udah kita list aja, misalkan 36 itu berarti kan contoh ada karena min 5 berarti angka yang negatifnya itu angka yang harus lebih besar guys. Nah, berarti contoh 2 dikali min 18, 3 dikali min 12, terus 4 dikali min 9 gitu ya. Terus 6 dikali min 6. Ada lagi yang mungkin ada. Cuman dari sini kita sudah dapat sebetulnya 4 sama min 9 itu kalau dijumlah jadi min 5. Cocok dengan B. Ya, maka ini kita pilih pasangan-pasangan yang dipilih. Oke, kita masuk ke step kedua. Rewrite the middle terms. 6x kuadrat. Oke. Nah, cuman hati-hati. Yang di depan apa ya yang bisa kita ambil gitu ya. Nah, coba disusun dulu jadi ininya tadi min x ya, min 5x min 6. Nah, ini kan dibilang sama dengan 0 tuh. Berarti ini kita masuk ke proses langsung aja solving juga ya. Ini 0 gitu ya. Berarti kita masuk, ini 6x kuadrat plus 4x min 9x min 6 sama dengan 0. Nah, itu prosesnya juga sama. Sampai di sini berarti kita ke proses ketiga gitu ya. Proses ketiga grouping gitu ya.
Nah, berarti ini kita coba 6x kuadrat ditambah 4x, kita grouping. Nah, di sini ada negatif, guys. Ya udah ekstrak aja negatifnya. Jadi min bracket. Nah, karena minnya udah diambil, berarti ini jadi 9x positif dan 6x-nya juga positif sama dengan 0. Oke. Kalau sudah coba dilihat 6x kuadrat plus 4x apa yang sama? Oh, ada 2, 6 sama 4 bisa dibagi 2 dan x kuadrat dengan x itu bisa dibagi x, berarti ini diambil 2x-nya. Ya, ini jadi 3x plus 2. Dikurang, nah 9 sama 6, faktor yang sama atau HCF-nya adalah 3. Ya, dan gak ada variabel x yang sama antara 9x dan 6, berarti ini langsung aja tarik 3, jadinya 3x plus 2. Ya, tuh teman-teman ya. Ini kita langsung dapat terms yang sama. Nah, berarti kita bisa ke step yang selanjutnya, keempat. Tapi di sini kalau misalnya teman-teman nggak dapet gitu ya, pasangan yang sama, coba susun ulang gitu. Misalkan yang tadi 4x-nya kan yang di depan, yang dipasangin sama 6x kuadrat. Terus ini 9. Nah, coba teman-teman untuk adjust ulang. Tapi sebenarnya, kalaupun kebalik, misalnya kita coba cek gitu, 6 sama 9, vektornya berapa? 3 kan sebetulnya. Ya, jadi dia 2x min 3 nggak masalah. Yang satu pasangan coba ya kita buktikan ya. Ya, ini misalnya 6x plus min 9 gitu ya. Kita coba geser ulang gitu ya. Terus ditambah tadi 4x min 6 gitu ya. Nah, ini kan kita regroup ulang sebetulnya. Ini kalau teman-teman bagi kan ini jadi 3. 2x min 3 ini jadinya ditambah yang ada kuadratnya dong. Ini kuadrat. Sorry. Saya juga salah lagi. Kita ulang ya. Hanya untuk memperlihatkan. Ini 4x ditambah 9m tambah dikurang ditambah 4x ditambah atau min 6 gitu ya, sama dengan 0. Oke, nah ini kita pasangkan ini sama ini ya. Ini kalau kita tarik jadi 3, ini yang ditarik 3x-nya ya, karena faktor mereka sama 3x. Ini berarti 2x min 3 ditambah 2 yang diambil 2x min 3. Nah, ini pun menghasilkan terms yang sama ya. Oke, jadi nggak masalah nanti kalaupun nanti kebalik ya. Tapi kalau misalnya kalaupun nanti salah perhitungan nggak masalah, karena ketika kita factorize atau kita ambil vector outcome common binomialnya, ini pun jadi 2x min 3 dikali 3x plus 2 sama dengan 0. Ya. Nah, step terakhir kita cek resultnya. Nah, resultnya berarti langsung, oh ini 6x kuadrat min 5x min 6 sama dengan 0. Kita factorize jadi 2x min 3. 3x plus 2. Nah, step ini sebenarnya kalau kita cuma factorize sudah selesai. Tapi di sini kan harus solving. Nah, solving berarti apa? Oh, apakah 2x min 3-nya sama dengan 0 atau ininya kan yang sama dengan 0? Karena yang namanya perkalian 0, misalnya A kali B, gitu. A kali B sama dengan 0. Berarti kalau enggak 0, A-nya yang 0, atau B-nya yang 0 kan sebetulnya. Nah, berarti di sini bisa jadi 2x min 3-nya sama dengan 0. Atau 3x plus 2-nya yang sama dengan 0. Berarti di sini 2x-nya sama dengan 3. Ya, x-nya jadi 3 per 2. Atau di sini 3x-nya sama dengan min 2 dan x-nya sama dengan min 2 per 3. Seperti itu. Oke. Nah, ini untuk solving atau dalam tanda kutip tadi proses faktorisasi persamaan kuadrat, quadratic equation, kemudian sampai dengan solvingnya. Ya, ada 5 tahapan. Ya, kita coba ambil find two numbers untuk bisa multiplication dan plus gitu ya, add up to B. Jadi A kali C-nya
Jadi kalau ada persamaan A, X plus BX plus C, gitu ya, kita kalikan A sama C-nya untuk dapat pair untuk menghasilkan kalau ditambah jadi B gitu ya. Habis itu tinggal di rewrite middle terms-nya. Ya, coba factorize gitu ya antara satu grup depan dan grup belakang. Habis itu dicoba di factor out common binomialnya. Oke, itu mungkin untuk cara factorization. Nah, mungkin next video kita bisa kasih soal-soal latihannya ya, atau teman-teman bisa di komen cek gitu ya. Sekali lagi, ini berlaku kalau misalkan persamaannya kita bisa faktorkan. Ada juga persamaan yang kita nggak bisa faktorkan. Nah, itu bakal ada cara-cara lainnya gitu ya. Di next pertemuan kita akan bahas ada completing square, ada by formula gitu ya. Itu kita akan bahas di video selanjutnya. Thank you guys.